Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ade, silahkan duduk ya. Kita Ya, konsultasi di terima ruangan ini kasih. dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Bidan Intan. Ade bisa menyebutnya Bidan Intan saja ya. Ya, Bu. Maaf sebelumnya, nama Ade siapa? Nama saya Dini, Bu. Dini. Usia Ade sekarang berapa? 18 tahun. 18 tahun. Baik kalau begitu, jadi kenapa ya Ade bisa datang ke saya, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Bidan, saya mau berkonsultasi tentang kesehatan reproduksi. Apa itu ya kesehatan reproduksi, Bu Intan? Oh baik, nanti saya jelaskan ya. Nih sebelumnya saya ada ini pamflet, bisa Ade baca-baca. Baik Ibu, terima kasih. Nah, di sini saya jelaskan ya. Jadi remaja itu masa peralihan dari anak-anak menjadi seorang yang akan tumbuh dewasa. Nah, dari sini nih masa dimana reproduksi ada ini sudah mulai produktif untuk berfungsi, untuk berproduktif juga. Nah, Ade sudah haid kan? Sudah, Bu. Nah, baik kalau sudah haid itu jadi organ reproduksi ade atau sel telur ade itu sudah mulai berfungsi untuk bisa dibuahi. Mengerti nggak maksud saya dibuahi? Tidak, Ibu. Nah, kalaupun nanti ade misalkan melakukan hubungan, nah itu tuh bisa nantinya hamil gitu, sudah bisa hamil. Maka dari itu jangan sampai ya ade gitu. Nah, usia ini juga masih rentan gitu terkena ini banyak penyakit infeksi dari darah haid atau selebihnya seperti itu. Maka dari itu Ade harus menjaga kebersihannya. Nah, di sini ada cara-cara merawat organ reproduksi Ade ya, seperti kalau misalkan Ade tidak sedang haid, nah Ade boleh membersihkannya dengan menggunakan handuk yang kering ya Ade ya. Nah, selanjutnya Ade menggunakan celana dalam yang bisa menyerap kering. Nah, jadi di sini juga ada cara merawat organ reproduksi Ade ya. Kalau misalkan Ade sedang tidak haid, nah Ade itu bisa jika habis buang air kecil, Ade bisa membersihkannya dengan handuk yang kering dan juga bersih ya. Lalu sebisa mungkin Ade gunakan CD yang bisa menyerap keringat agar organ reproduksi Ade itu tidak lembab ya, agar selalu tetap kering gitu, supaya menjaga agar tidak lembab. Nah, selanjutnya itu bagi perempuan setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah belakang agar kuman dari anus tidak ke organ reproduksi. Nah, kalau kalau ada cebok itu harus dari depan ke belakang, jangan dari depan ke depan, dan jangan dari belakang ke depan ya, karena nanti bisa kotoran yang belakang itu masuk ke organ reproduksi Ade kayak gitu ya. Nah, kalau Ade lagi haid, Ade usahakan sering mengganti pembalut karena bisa menyebabkan infeksi, kan darah haid itu kotor. Kalau tidak diganti nanti kan menyebabkan lembab dan iritasi juga terhadap alat reproduksi Ade itu. Nah, sebelumnya apakah Ade sudah tahu sebenarnya fungsi reproduksi itu apa sih? Belum tahu, Belum tahu. Nah, jadi sistem reproduksi yang pria itu berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur, sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dan dalam proses reproduksi. Nah, jadi fungsi organ reproduksi wanita itu untuk menyimpannya pembuahan atau terjadinya sel telur. Misalkan perempuan itu ada pernah dalam istilah gini nggak, perempuan itu membawa perut. Nah, kenapa seperti itu? Karena jalurnya tempat penyimpanan bayi itu ada di dalam perempuan seperti itu. Nah, terus ciri-ciri Ade sudah remaja juga banyak deh. Misalkan kayak payudara tumbuh membesar, terus ada terjadinya menstruasi. Nah, itu juga ciri-ciri kalau ada sudah remaja seperti itu. Ada bukan anak-anak lagi. Nah,
Terus Ade sebelumnya sudah tahu tentang seksual? Sedikit tahu Bu. Nah, bagus kalau Ade sudah tahu, nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi seksual itu suatu hubungan antara wanita dan laki-laki ya. Nah, Ade harus bisa jaga pergaulan Ade karena masa remaja itu masa yang sangat sensitif dalam hal-hal yang ingin mencoba gitu ya. Jadi Ade harus tetap menjaga kehormatan Ade sebagai perempuan seperti itu ya. Harus selalu menjaga citra Ade sebagai perempuan, yaitu salah satunya alat Kelamin. reproduksi. Iya, iya bagus, alat kelamin juga sama aja seperti itu ya. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin Ade tanyakan? Sudah tidak Bu Bidan. Tidak ada. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Ade ya, untuk mengingatkan kembali. Jadi bagaimana kalau kita haid itu harus ngapain? Harus memperlakukan hidup bersih, seperti Sering sering mengganti celana dalam, pakai bagus. celana dalam yang tidak lembab. Iya, terus pembalut juga. Pembalut juga harus sering diganti. Nah, baik, Ade pinter sekali ya, sudah paham rupanya. Nah, kalau jadi mulai sekarang ya, saran saya, Ade harus sering misalkan Ade sekarang tidak nyaman dengan celana dalam ini, Ade boleh ganti dengan bahan yang lebih enak lagi, kayak bahan yang adem kayak gitu. Nah, seperti itu ya, Dek. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ini bisa Ade bawa pulang. Di sini sudah saya cantumkan juga nomor saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkonsultasi kembali, Ade bisa hubungin saya di sini ya. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu Ibu Bidan. Terima Iya, baik. kasih atas penjelasannya. Iya, Dek. Oh iya, untuk minggu depan nanti Ade bisa datang lagi hari Senin jam 2 siang ya. Apakah Ade bisa? Bisa tidak jam 4 saja Bu Oh, Bidan? boleh, gak apa-apa jam 4 ya. Baik, saya tunggu ya, Dek. Ya, terima kasih ya Bu Bidan. Saya permisi dulu. Iya, baik. Mari saya antar. Assalamualaikum.